Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ke-10 pada mata kuliah Educational Action Research, kita akan membahas tentang Guided Data Analysis Workshop. Guided Data Analysis Workshop ini merupakan proses analisis yang terstruktur dan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini membantu peneliti pemula agar tidak bingung ketika menghadapi banyak data penelitian. Analisis tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti langkah-langkah tertentu, yaitu mengorganisasi data, mengidentifikasi polanya, membandingkan hasil-hasilnya, lalu menginterpretasikan makna data-datanya, dan juga menarik kesimpulan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk penelitian tindakan kelas karena tujuan utamanya adalah memperbaiki praktik pembelajaran di kelas secara berkelanjutan. Materi juga menjelaskan pentingnya analisis data dalam action research. Tanpa analisis, data yang telah dikumpulkan hanya menjadi kumpulan catatan, nilai tes, opini semata. Dengan analisis yang baik, data tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Melalui analisis data, peneliti dapat mengetahui efektivitas suatu intervensi, melihat perubahan yang terjadi dari satu siklus ke siklus yang lainnya. Yang berikutnya, menemukan masalah baru yang masih memerlukan perhatian, serta merencanakan siklus berikutnya dengan lebih efektif. Dalam penelitian bahasa Inggris terdapat beberapa aktivitas, yaitu yang berkaitan dengan analisis data. Yang pertama adalah observasi untuk mengumpulkan data mengenai indikator atau gejala yang terjadi di kelas. Yang kedua yaitu deskripsi, yaitu mencatat hasil observasi secara rinci yang telah kita teliti sebelumnya. Ketiga adalah analisis hasil berdasarkan tujuan penelitian. Keempat adalah interpretasi, yaitu memberikan makna terhadap hasil analisis dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan. Pada tahap ini, data kuantitatif, kualitatif saling melengkapi. Data kuantitatif menunjukkan seberapa besar perubahannya yang terjadi, sedangkan data kualitatif menjelaskan mengapa dan bagaimana perubahan tersebut terjadi. Langkah-langkah analisis data yang dijelaskan yaitu dimulai dari mengorganisasi data agar lebih mudah ditemukan dan tidak ada informasi penting yang hilang. Setelah itu, data dibaca secara cermat untuk menemukan pola atau ide yang berulang. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi pola-pola tersebut dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan tema. Setelah pola ditemukan, peneliti membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Misalnya membandingkan nilai pretest, post-test, atau hasil observasi awal dan akhir. Kemudian dilakukan interpretasi terhadap makna data, tidak hanya berfokus pada angka atau kutipan, tetapi menjelaskan apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh data-data tersebut. Setelah itu, dibuat kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan didukung oleh bukti yang kuat. Tahap terakhir adalah menentukan tindakan berikutnya, berupa rekomendasi atau perencanaan siklus selanjutnya. Di sini juga memberikan contoh penelitian tindakan kelas yang menggunakan strategi role play untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Masalah awal yang ditemukan adalah siswa enggan berbicara di kelas. Entah itu karena kekurangan motivasi atau dia tidak bisa mengaplikasikannya secara benar. Peneliti kemudian menerapkan sesi role play secara rutin dan mengumpulkan data melalui observasi, tes, serta refleksi siswa. Hasil siklus pertama menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan kelancaran berbicara. Namun, masih ditemukan masalah seperti keterbatasan kosakatanya. Oleh karena itu, pada siklus kedua diberikan waktu latihan tambahan dan perlakuan yang lebih mendukung agar siswa dapat tampil lebih baik. Contoh ini menunjukkan bahwa hasil refleksi dari satu siklus digunakan untuk merancang tindakan pada siklus berikutnya. Itu dijelaskan pula fungsi berbagai sumber data dalam penelitian. Nilai tes digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar,
Catatan observasi digunakan untuk mengamati perubahan perilaku siswa di kelas, seperti partisipasi, perhatian, dan interaksi jurnal reflektif siswa atau guru. Digunakan untuk mengetahui perasaan, kesulitan, dan pengalaman selama proses pembelajaran. Sementara itu, kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan, persetujuan, atau persepsi peserta terhadap suatu strategi pembelajaran. Dengan menggabungkan berbagai sumber data tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap, rinci, dan mengurangi kemungkinan interpretasi yang ambigu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.